Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya Nisa Urraudatun Soleha dengan NIM 2401020015 dari kelas A semester 3. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview atau hanya sekedar menambahkan dan menjelaskan secara singkat buku Akhlak Tasawuf dengan judul buku Tasawuf Study, Pengantar Belajar Tasawuf, karya Dr. Haji Syamsuddin Ni'am, MAG. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil review, yakni pada bab 5, 6, 7, dan 8. Nah, adapun pokok pembahasan yang dibahas pada bab 5 sampai bab 8 buku Tasawuf Study, Pengantar Belajar Tasawuf karya Dr. Haji Syamsuddin Ni'am ini mencakup yang pertama, ruang lingkup tasawuf, yang kedua, fungsi dan nilai kehidupan tasawuf, yang ketiga, tasawuf dan ilmu kalam, yang keempat, hubungan tasawuf dan filsafat, yang kelima, tasawuf dan mistik, dan yang terakhir, sejarah pertumbuhan dan perkembangan tasawuf. Nah, pokok bahasan pertama yakni ruang lingkup tasawuf. Nah, tasawuf itu sendiri dipahami sebagai aspek ruhani Islam yang berfokus pada pembersihan jiwa dari sifat-sifat buruk. Adapun ruh manusia adalah unsur ilahi yang menautkan manusia kepada Allah, yang dimana ruh inilah yang membuat manusia lebih mulia dibandingkan makhluk lain. Nah, bagi saya, pemahaman ini menunjukkan bahwa tasawuf berfungsi sebagai cermin diri yang mengingatkan bahwa kesucian hati menentukan baik buruknya seluruh amal. Sabda Nabi, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Nah, ini menjadi bukti bahwa inti kehidupan spiritual Islam adalah kebersihan hati. Adapun pandangan Al-Ghazali yang menekankan hati imateri juga sangat menarik, yakni bahwa hati bukan sekedar organ biologis, melainkan pusat kesadaran dan pengetahuan spiritual. Adapun pokok bahasan yang kedua, yakni membahas tentang fungsi dan nilai kehidupan tasawuf. Nah, tasawuf bukan hanya jalan spiritual, tetapi juga pendidikan moral. Ia memperkuat akhlak, menumbuhkan kesadaran akan kefanaan dunia, serta membentuk sikap zuhud tanpa menolak dunia. Ajaran tasawuf bukan anti kemajuan, tetapi mengajarkan pengendalian diri di tengah kemajuan. Nah, Kiai Ahmad Siddiq yang dikutip dari buku ini mengingatkan tentang pentingnya pemahaman Islam yang menyeluruh agar tidak terjebak fanatisme yang sempit. Hal ini menegaskan bahwa tasawuf sesungguhnya adalah ilmu persaudaraan. Ia menghapus sekat ego, suku, dan golongan. Melalui apa? Melalui cinta sesama makhluk Allah. Adapun dalam konteks ini, tasawuf bukan hanya memperbaiki individu, tetapi membangun harmoni dan kesadaran spiritual. Karena kesadaran spiritual yang benar akan melahirkan masyarakat yang damai, penuh empati, dan bebas dari keangkuhan. Adapun pokok bahasan ketiga yakni membahas tentang tasawuf dan ilmu kalam. Adapun tasawuf dan ilmu kalam pada hakikatnya saling melengkapi, di mana ilmu kalam menegaskan keimanan dengan logika rasional, sedangkan tasawuf yakni menghidupkan keimanan dengan rasa dan pengalaman batin. Nah, saya sendiri memahami bahwa keduanya tidak boleh dipisahkan. Karena apa? Karena rasio tanpa spiritualitas menjadi kering, sedangkan spiritualitas tanpa ilmu mudah tersesat. Nah, dalam konteks ini, tasawuf menanamkan rasa kehadiran Allah yang tidak bisa dijangkau oleh debat teologis manapun. Ia menjadikan akidah bukan sekedar keyakinan di lidah, tetapi pengalaman yang hidup di dada. Adapun pokok bahasan keempat yakni membahas tentang hubungan tasawuf dan filsafat. Nah,
Banyak orang yang menganggap tasawuf dan filsafat ini bertentangan. Namun, pada hakikatnya sebaliknya. Keduanya adalah dua jalan menuju satu kebenaran. Yang dimana filsafat berusaha mengenal Tuhan melalui akal, sedangkan tasawuf melalui hati. Nah, jika keduanya disinergikan, Islam akan memiliki kedalaman logika dan kedalaman rasa sekaligus. Nah, dalam sejarah, banyak tokoh seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali yang memadukan keduanya ini. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam pernah mencapai puncak peradaban karena akal dan ruh. Karena akal dan ruh tidak pernah dipisahkan. Maka, dunia pendidikan modern, tasawuf dihadirkan kembali tasawuf dan filsafat dihadirkan kembali agar ilmu tidak kehilangan makna spiritualnya. Adapun pokok bahasan kelima yakni membahas tentang tasawuf dan mistik. Nah, perbedaan antara tasawuf dan mistik ini menjadi bagian yang penting dalam pembahasan karena keduanya memang sama-sama menekankan aspek batin, namun mistik bersifat universal dan tidak selalu berdasarkan wahyu. Sedangkan tasawuf berakar kuat pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, dari perspektif saya sendiri, tasawuf adalah mistik yang terjaga oleh wahyu. Jika mistik bisa menjerumuskan manusia ke arah penyatuan yang berlebihan, maka tasawuf dapat menjaga keseimbangan antara cinta Allah dan kesadaran sebagai hamba. Nah, disinilah letak keindahan Islam itu, yakni spiritualitas yang mendalam namun tetap berpijak pada syariat. Nah, adapun pokok bahasan yang terakhir yakni membahas tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan tasawuf. Mungkin di sini saya akan menjelaskan secara singkat karena sebelumnya juga sudah dijelaskan oleh saudara Sodik yang mungkin penjelasannya lebih lengkap. Nah, adapun perjalanan tasawuf dari masa Nabi hingga periode tabi'in ini menunjukkan bahwa tasawuf bukanlah produk asing, melainkan tumbuh alami dari teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kehidupan zuhud, yakni seimbang antara dunia dan akhirat, serta ibadah yang penuh khusyuk. Adapun para sahabat seperti Abu Bakar dan Umar memperlihatkan wujud nyata spiritualitas zuhud, yakni zuhud yang aktif bukan pasif. Mereka tetap bekerja dan berjuang, tetapi hatinya selalu tertanam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para tabi'in, tokoh seperti Hasan al-Basri dan Rabi'atul Adawiyah melanjutkan warisan itu, yakni Hasan menekankan kesadaran akan dosa dan takut kepada Allah, sementara Rabi'ah menanamkan cinta tanpa pamrih kepada Allah. Saya sendiri menilai bahwa keseimbangan antara rasa takut dan cinta inilah yang membentuk tasawuf sejati. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, tapi sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan yang berkaitan tentang tasawuf. Ini pada buku Tasawuf Studi Pengantar Belajar Tasawuf pada bab 5 sampai bab 8. Nah, pada hakikatnya tasawuf ini mengajarkan bahwa ilmu tanpa hati hanyalah kebanggaan, ibadah tanpa cinta hanyalah rutinitas. Melalui tasawuf, manusia diajak kembali mengenal dirinya sebagai hamba Allah, makhluk paling lemah yang mencari cahaya kasih-Nya. Nah, pandangan saya, tasawuf seperti menatap cermin yang menunjukkan sejauh mana hati kita hidup. Dunia bisa berubah dengan cepat, tetapi kebutuhan manusia akan kedamaian tetap sama. Dan kedamaian sejati hanya lahir dari hati yang mengenal Tuhannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq wal hadi ila syabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.